kebetulan teman-teman aku juga gitu kan yang di Asosiasi Casting Indonesia ini gitu kan. Kamu masih puasa kan? Masih banget. Aduh, bentar lagi ya, 2 jam. Enggak, ya makanya 2 jaman lagi, sejam ini kita ngabuburit sambil mengignore ya, sambil mengabaikan wangi-wangi masakan tetangga. Iya. Jujur. Ya mudah-mudahan sih kita ngobrol 1 jam ada faedahnya buat semua, buat yang baru gabung, selamat bergabung. Ini saya Arif Hafid, casting director, mungkin sama Baby udah 2 kali, tapi yang satu belum tayang ya, Laila Majnun. Iya. Ini juga Bismillah tayang. Amin. Ya, untuk ya Aci ini kan sebenarnya dulu tuh kita Aci dulu ya. Aci ini sebenarnya dulu tuh kita antar temen aja ya, termasuk ada Sanca, Juandini, ada Widi, Wicun, semua lah yang disebut yang nggak disebut jangan marah ya. Nah, itu tahun 2010 kita ngapain gitu kan, karena kan kedepannya juga kan kita mau gimana nih profesi ini, karena kan jujur pas sebelum tahun 2010 kalau nggak salah awal-awal karir aku tuh tahun 2005 itu kita tuh bukan gak diakui ya, nama kita tuh cuma ada di rolling title doang lah ibaratnya gitu kan. Terus sekarang alhamdulillah selain di poster juga ada di opening gitu kan, ada di opening film dan lain-lain lah gitu kan. Terus terabaikan kan 2010 itu 2013 ada omongan lagi ya, akhirnya 2017 ini kita resmi di bawah naungan Badan Perfilman Indonesia atau BPI gitu. Terus ya alhamdulillah udah banyak sih, udah sekitar 60-70% orang casting director di Indonesia udah jadi anggota gitu. Oke, kita bicarain kamu dulu kali ya. Oke. Ini kayaknya masih pada belum ngerti kita mau ngomongin apa. Jadi kita mau ngomongin tentang casting. Enggak sih, lebih ke ini ya, meniti karir dari luar Jakarta. Iya, benar. Nah, Cut Baby Sabina, Cut, otomatis kamu dari Aceh kan? Nah, Aceh. Aceh ya, kamu itu ke Jakarta itu emang kamu sendiri yang gue pingin ngerintis, gue pingin bekerja, pingin mengembangkan bakat di bidang keaktoran, pingin main film, pingin main sinetron, ya udah gue ke Jakarta deh. Atau enggak emang kamu udah duluan ke Jakarta, misalnya ikut mama gitu kan, atau papa kerja di Jakarta gitu, atau gimana tuh? Jadi sebenarnya menarik banget, banyak banget juga yang nanyain sama aku awal karir itu gimana, tapi nggak pernah punya kesempatan, paling ada di wawancara doang, dan itu juga sekilas ngomongnya. Jadi dulu itu pas aku umur berapa ya, kelas 4 SD atau kelas 3 SD pertama kali di Aceh, jadi sempat tahun berapa itu? Tahun berapa ya, aku mungkin 2010-an ya? 2010. Hafalan Salwa Delisa kapan sih filmnya? Ya 2010-2011 kalau nggak salah gitu ya. Iya segitu. Iya, jadi waktu itu seingat aku juga kalau nggak salah sih Star Vision. Jadi Star Vision. Cuma aku belum gabung. Ya. Iya, emang Star Vision jadi sih ya. Ini tuh seru banget. Jadi dulu tuh kayak Aceh itu kan kecil ya. Maksudnya kita banyak kenal-kenal gitu sama orang-orangnya, dan kalau misalnya sesuatu apalagi kayak casting gitu diadain dari Jakarta gitu, itu pasti terdengar. Dan mama aku sih aku nggak tahu, kayak dibawa aja ke situ. Waktu itu ada casting Hafalan Salwa Delisa. Ya. Terus aku ikutan casting dan di situ aku lulus jadi salah satu karakternya. Gitu. Tapi ya memang masih anak kecil sih, masih belum tahu. Cuma ya memang aku sangat bersyukur juga kayak dibawa, dan aku jadi tahu kayak aku mungkin ada bakat di situ, atau mungkin aku bisa asah bakat itu gitu kan. Jadi pas dibilang lulus aku udah senang ya, oke, aku bisa gitu. Tapi masih anak kecil, masih belum ngerti-ngerti banget. Tapi ya pas kayak dikabarin ternyata ada pergantian PH dan segala macamnya, aku nggak ngerti. Pokoknya ada permasalahan, jadi di cancel semua pemain yang sudah lock. Gitu. Jadi seingat aku ya, yang mama aku jelasin, karena waktu itu aku kecil banget. Enggak, aku juga dengar sih. Aku sebenarnya waktu itu belum di Star Vision, cuma aku sempat dengar waktu itu ada open casting segala macam di Aceh lah, di mana gitu kan. Cuma kok terpending terus kalau nggak salah. Dari awal itu sekitar mundur 1 atau 2 tahun lah gitu kan. Tapi kalau nggak salah sekarang udah paham banget sih, banyak banget yang pending gitu kan. Mas. Iya kan. Jadi kayak oke. Atau kayak tiba-tiba udah ceritanya dari 3 tahun lalu udah disiapin sama PH ini, terus diganti sama PH ini lagi. Tukar-tukar gitu ya. Mungkin itu yang terjadi pada saat itu. Dan untungnya aku berhubungan baik, mama aku sih berhubungan baik sama casting directornya, sama direkturnya juga. Boleh sebutin gak sih namanya? Boleh banget. Iya, Om Sony Gausak. Itu sahabat aku juga. Iya, direktur sama almarhum Mas Sakti.
Oh ya, Iya, itu casting directornya ya. Iya, jadi lebih ke Mama Sakti sih, kayak mamaku chat terus kayak sampai aku gede mungkin berhubungan baik. Pas SMP sih, awal SMP tuh ditanyain lagi kayak, "Baby mau nggak nyobain?" Aku sih ngelihatnya kamu kayak maksudnya dulu punya bakat gitu kan, mau diasah nggak bakatnya gitu, mau ke Jakarta nggak? Dan memang Jakarta sendiri nggak yang terlalu asing buat aku karena memang aku biasanya setiap puasa atau Lebaran tuh suka sebulan di Jakarta di rumah kakekku. Gitu. Oh, jadi akhirnya kita mencoba untuk datang ke sini. Ingat banget pertama kali aku ketemu di depan Star Vision loh. Wow, sama Mas Sakti itu waktu itu kayak kita ngobrol-ngobrol. Ya di situ sih terus ketemu sama Om Sony juga. Di situ sih aku inget banget karena waktu itu kayak aku main doang sih cuma ke Jakarta kayak semingguan. Dengerin kayak gimana sih emangnya sebenarnya gitu kan. Terus kayak nyoba-nyoba nanya-nanya dan dari situ mulainya. Akhirnya kayak aku memutuskan untuk setelah berapa kali ya ke Jakarta terus kayak aku tanya tentang casting dan segala macamnya. Akhirnya memutuskan setelah udah ngomong sama papa mama juga keputusan yang berat sih. Karena waktu itu aku masih SMP kelas 1 juga dan sendiri semua ke Jakarta di Aceh. gitu. Berdua sih sama mama lebih tepatnya. Sampai sekarang sama mama di Jakarta. Sampai untungnya alhamdulillah sekarang semua udah pindah ke sini. Alhamdulillah ya. Berarti sekitar tahun 2012 kali ya, 2013 kamu Iya, 2013 lah aku di sini gitu, tinggal di rumah kakek. Iya, berarti Baby ini adalah salah satu contoh. Ya, sekarang kan Baby udah banyak banget main film, sinetron, selebgram juga. Kamu terus pernah nyoba nyanyi juga kan, gitu. Iya. Ya berarti peluang teman-teman dari daerah gitu untuk berkarir di bidang acting di Jakarta itu sangat terbuka lebar sih, sama aja sih mau di Jakarta mau dari luar juga. Iya, sebenarnya mungkin kalau sih ada yang nanya peluangnya besar gitu ya. Asal menurut aku sih kayak kalau ada kesempatannya itu jangan disia-siain gitu. Dan tapi diseriusin juga misalnya mereka dari luar daerah gitu. Karena benar-benar kayak nggak bisa setengah-setengah. Mungkin awalnya nyoba-nyoba bisa, tapi beneran harus misalnya mau syuting ya tinggal di sini gitu. Oh iya, ya kadang juga misalnya gini loh, kita sering sekarang kan film-film banyak dari daerah ya. Contoh terakhir itu aku film Tarung Sarung gitu Makassar gitu kan. Jujur ya emang kita casting di sana juga karena kita pingin dapet feel Makassarnya, pemain-pemain Makassarnya semua gitu kan. Ya mungkin yang lain-lain juga kayak ada ya Wisband, film apa gitu kan, banyak banget kan sekarang yang emang syuting di ada kedaerahannya gitu kan. Keluar kota. Nah, keluar kota. Nah, di saat si orang ini misalnya satu orang Makassar tiba-tiba karakternya tuh orang suka. Orang pingin banget gitu kan. Nah itu kan berarti dia sukses kita samperin gitu kan. Kalau kamu kan nyamperin di Jakarta kan gitu. Nah kadang mungkin yang udah sukses ini misalnya taruhlah si A gitu kan. Dia bagus tuh di film ini tapi dia sayang di Makassar gitu. Dan dia gak mau ke Jakarta gitu kan. Nah itu kan gitu kan yang sebenarnya sih banyak banget potensi-potensi kayak gitu. Dan sebenarnya sih ada juga gitu. Contoh misalnya nih ya. Pak D almarhum yang kemarin baru ninggalin kita Didi Kempot gitu kan. Itu dia nge-brand banget bahwa dia emang dari Jawa Tengah ya, Solo gitu kan. Dan emang dia juga tinggal di sana gitu, tapi dia bisa orang tahu, populer gitu, banyak lah gitu yang nge-brand seperti itu gitu kan. Nah, menurut kamu kalau misalnya ada yang emang udah meledak di sana, bukan meledak kayak udah terkenal terus tapi dia pingin tetap tinggal di daerahnya, menunggu ya nggak tahu sih ya mungkin ada pekerjaan lain yang ya udah gue udah terkenal gitu ya udah deh gue jadi selebgram dari luar aja gitu kan, dari ini aja kalau emang ada syuting di tempat gue syukur, kalau enggak ya enggak. Nah menurut kamu gimana tuh? Nah menurut aku sih kalau misalnya memang dia ada ya gitu ya ternyata. Jadi menurut aku sih kalau memang dia tertarik di dunia ini, menurut aku lebih baik dia pertimbangin lagi sih, karena maksudnya bukan untuk dia aja, kayak apalagi misalnya dia memang punya acting yang bagus gitu, emang skillnya bagus, sayang banget kalau misalnya nggak digunain, karena banyak banget kayak kita sendiri kayaknya menurut aku masih butuh banget gitu, kayak yang skillnya beneran bagus, bener-bener 100% gitu. Jadi menurut aku sih bisa untuk ngebantu perfilman Indonesia juga sih. Jadi lebih dipikirkan kembali karena ibu kota itu menurut aku bisa kayak almarhum Didi Kempot juga kayak dia tetap membawa keasliannya gitu dari daerahnya, tapi dia bisa ke semuanya gitu. Jadi orang-orang juga makin tahu tentang
daerah itu sendiri. Daerah itu sendiri ya. Ya banyak sih, kayak misalnya Bayu pun setahu saya dia masih sering bolak-balik ke Malang gitu kan. Ya, tapi kamu ini nggak sih, kalau kamu kan ini lebih universal ya, karakter kamu bukan tidak membawa Aceh, tetap orang tahu kamu orang Aceh gitu. Kalaupun emang misalnya kamu berkarakter jadi orang manapun, kamu pernah jadi orang bule juga kan gitu kan. Nah itu ada beberapa pemain yang emang nge-brand daerahnya, dia nggak mau, mungkin contoh gini ya, maaf ya nih aku boleh sebutin nama, misalnya Kang Sule. Itu kan udah brand banget bahwa dia Sunda gitu kan. Terus suatu saat dia misalnya menjadi orang Batak misalnya, karakternya karakter orang Batak gitu. Nah, akan susah sih, maksudnya ya emang mungkin orang Batak sendiri akan ngetawain gitu. Kan orang-orang sekarang, orang penonton kita udah pinter banget ya. Jangankan itu, misalkan ada beberapa orang juga yang seperti itu, pasti orang kan orang-orang Batak sendiri kan ini artikulasinya kurang nih, artikulasinya salah gitu kan. Artikulasinya salah, ini nggak gini gitu kan. Menurut aku sih ngelihat yang benar-benar sukses memerankan dia sebenarnya Om Didi Petet ya, almarhum, dia tuh sebenarnya orang Jawa kalau nggak salah ya. Nah dia berhasil banget memerankan si Kabayan. Aku darah orang Sunda aja, aku kira dia orang Sunda asli, ternyata bukan. Karena emang bisa dulu, mungkin dulu reading atau gimana, nggak tahu dia emang bener yang artikulasinya, dialeknya, semua tingkah laku dan mengayun Sundanya tuh pas banget gitu. Mungkin memang dia bener-bener masuk ke dalam karakter itu dan pendalamannya lama kali ya Kak. Karena menurut aku itu penting sih. Iya benar-benar dia cari terus gitu, nggak ngerasa. Sampai 5 seri loh si Kabayan itu ya kalau nggak salah ya, gitu. Oh balik lagi ya, nanya kamu itu aku tuh kan sering banget dari daerah terutama nih ya, ini mengenai percastingan ya. Aku tuh dulu pernah menjuri di suatu daerah lah, gitu di Pulau Jawa juga. Gimana sih di sana? Nah enggak ya, aku juriin model, terus mereka akan biasa kan di situ biasa kita ada bakat acting, nyanyi segala macam. Nah terus tiba-tiba saya waktu itu di salah satu PH lah sebelum saya ke Star Vision, terus mereka datang lah gitu kan, datang tuh berbondong-bondong, ya udah casting aja udah gitu. Terus tiba-tiba jreng pokoknya di akhirnya aku tahu gitu kan bahwa ternyata mereka satu orang per orang itu dimintain uang buat casting. Ini tuh buat bayar casting loh. Nah itu jujur sampai sekarang aku tekankan ya, maksudnya ini sebuah fungsi asosiasi casting Indonesia juga gitu untuk teman-teman. Itu namanya casting tuh gratis ya. Nah itu tuh sampai ada yang, maaf ya, saat itu tuh ada yang sampai dimintain uang 12 juta. Nah itu saat itu tahun 2007-an atau 2008 lah, itu gede banget kan. Nah itu sekarang masih ada nggak ya kayak gitu? Ya kayaknya sih masih gitu, nggak hanya uang aja sih sebenarnya, makanya kebanyakan ini menimpa orang-orang daerah yang mungkin mereka nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Terus yang nggak hanya itu sih, terus ada yang casting ini juga nih, ini kebetulan di daerah juga ada yang, maaf ya nih, misalnya cewek-cewek ini casting harus buka baju segala macem gitu kan. Nah ini harus kita bahas kan gitu kan, karena tolong banget gitu kan ini, kalau menemukan hal-hal seperti ini boleh ditanyakan dulu siapa